Ya, halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sukses semuanya. Saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand Kritik Pedas Manci, yang juga menjadi seorang networker di bisnis Tians. Di vlog kali ini saya bakal berbagi tentang tips presentasi, terutama buat Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung, ya, atau yang sudah bergabung dan mau mulai melangkah, ya, untuk menjelaskan bisnis ini sama teman-temannya, sama keluarganya, sama lingkungan terdekatnya. Banyak orang yang berpikir, terutama orang baru ya, terutama orang baru itu banyak yang berpikir bahwa bisnis Tians ini sulit karena harus presentasi. Dan presentasi itu harus secanggih upline-upline-nya atau secanggih orang-orang yang presentasi di OP ya, baik offline ataupun online. Kan kelihatannya seperti keren banget gitu ya, menjelaskan dari A sampai Z. Marketing plan-nya, kompensasi bisnisnya, company profile-nya, produknya, begitu detail, begitu rinci, begitu keren gitu. Dari awal sampai akhir 30 menit, 45 menit tuh kayaknya wow gitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu seperti itu untuk presentasi di awal sama rekan-rekan, sama teman-teman di lingkungan terdekatnya. Tidak perlu seperti itu. Karena OP itu format yang memang baku seperti itu ya, memang sesuai dengan sudah ada slide-nya, sudah ada kalau di flip chart atau di slide OP itu memang sudah seperti itu arahan dari One Vision itu untuk pertemuan umum, untuk OP, untuk opportunity preview memang harus seperti itu. Ada panduannya dari slide 1 sampai slide terakhir ya. Tapi ketika Bapak Ibu bercerita sama rekan-rekan Bapak Ibu, sama lingkungan terdekat, sebenarnya cukup bercerita aja, bercerita dengan sederhana. Konsepnya itu namanya storytelling ya. Jadi storytelling itu bahasa sederhananya adalah menceritakan apa yang menurut kita paling menarik dari bisnis Tians ini. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling menarik adalah penghasilan puluhan jutanya, ratusan jutanya, atau rewardnya bisa puluhan ribu US dollar, atau passive income ketika sudah di bronze line above, bonus sharing internasionalnya, banyak yang bisa Bapak Ibu ceritakan dari bisnis ini ya, karena begitu banyak hal positif, begitu banyak profit atau margin atau keuntungan yang bisa kita bagikan sama rekan-rekan kita, sama lingkungan terdekat kita tentang bisnis Tians. Banyak sekali Bapak Ibu, itu dari sisi bisnisnya, dari sisi kompensasi atau dari marketing plan-nya. Belum lagi kita bisa cerita tentang company profile-nya, begitu besar, begitu bonafitnya bisnis ini, begitu begitu powerful-nya ya. Apalagi owner kita salah satu orang terkaya di China ya. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Dan setiap disambut setiap masuk satu negara pasti langsung disambut sama kepala negaranya. Jadi ini bisnis yang besar, bisnis skala internasional. Bapak Ibu bisa bercerita dari hal itu. Kalau menurut Bapak Ibu itu yang paling menarik. Kemudian juga kita bisa bercerita tentang komunitas bisnisnya, tentang komunitas kita di grup upline kita, ya di grup mentor kita. Kita bisa bercerita tentang support systemnya, One Vision-nya, kita bisa bercerita tentang ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, kita bisa bercerita orang-orang antusias di dalamnya. Kita bisa bercerita tentang upline-upline kita, tentang kebaikan-kebaikan mereka, baik secara ilmunya atau kesabarannya. Banyak hal Bapak Ibu, banyak hal banget yang bisa kita ceritakan. Karena dalam pengalaman saya bercerita tentang bisnis ini tuh, kalau sama teman-teman atau sama family saya, itu bisa dari berbagai sudut. Karena memang banyak sekali yang menarik dari bisnis ini gitu ya, dari upline, dari komunitas, dari kompensasi bisnisnya, dari penghasilan pasifnya, dari skala bisnis internasionalnya, dari banyak sahabat baru ketika saya sudah join di bisnis ini. Banyak banget Bapak Ibu. Nah, yang menjadi yang menjadi tantangan atau yang menjadi mispersepsi atau menjadi salah persepsi di orang awal adalah kita punya ketakutan untuk bercerita sama orang-orang terdekat kita, sama namelist kita, karena kita sudah berpikir sesuatu yang belum terjadi, yaitu berbicara tentang penolakan. Sebenarnya sikap kita terhadap penolakan ini yang harus dibenahi dulu ya. Karena sebenarnya ketika kita presentasi atau ketika kita bercerita, sebenarnya tujuan kita itu bukan join Bapak Ibu. Bukan sekedar join atau mereka join member atau mereka jadi pelanggan. Bukan. Tujuan kita presentasi adalah menyampaikan informasi, menyampaikan hal yang paling menarik menurut kita. Soal mereka join nggak join itu masalah waktu, masalah kecocokan. Itu soal nanti, itu di bagian follow up ya. Nanti saya bakal cerita juga tentang bagian follow up. Tapi bicara presentasi Bapak Ibu, jangan berpikir apapun, pokoknya cerita aja apapun yang paling menarik menurut Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Sebelum Bapak Ibu join di bisnis ini,
Bapak Ibu itu biasanya itu sudah bercerita tentang apapun. Tentang film yang menarik, tentang makanan yang menarik, tentang kondisi sosial, politik, gosip, artis, apapun kejadian-kejadian yang menarik, baik itu bersifat positif ataupun negatif. Dan kita bercerita dengan sangat lantangnya, dengan sangat antusiasnya, dan tanpa dibayar, Bapak Ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu melakukan hal itu? Karena itu memang sifat natural manusia, yaitu makhluk sosial, makhluk yang bercerita. Kita bakal cerita sama keluarga kita bakal bercerita sama teman kita, teman kantor, teman kuliah, teman SMA, teman SMP, tentang apapun. Lu tahu nggak? Si ini begini, si itu begitu. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kayak gitu ya. Atau, ini biar Bapak Ibu lebih terbayang ya. Sebut saja kita merekomendasikan atau menceritakan hal yang menarik dari sebuah film. Sebut saja Endgame ya, atau Marvel ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, film Marvel yang paling terakhir, Endgame ya. Itu kan sampai menjadi blockbuster, menjadi viral ya, sampai salah satu film yang ditonton paling banyak di bioskop sebelum pandemi, sampai mencetak sejarah ya. Dan tahukah Bapak Ibu kenapa bisa viral? Karena semua orang bercerita tentang hal itu ya. Dan kita juga termasuk orang yang menceritakan hal itu ya. Dan ketika kita bercerita tentang Marvel, tentang Endgame, kita tuh nggak dibayar sama Marvelnya, kita tuh nggak dibayar sama Disney-nya, ya, yang punya film itu gitu. Kita nggak dibayar sama sutradaranya, kita nggak dibayar sama aktornya. Yang jadi kaya itu aktor-aktornya atau pemilik filmnya gitu ya, bioskopnya. Kita nggak dibayar sama bioskop, Bapak Ibu. Tapi kenapa kita bercerita? Coba ya diingat-ingat. Nggak dibayar loh Bapak Ibu, tapi kita tetap bercerita. Dan itu naluri kita. Nah, kenapa kita bisa cerita tentang Endgame, tentang film Marvel dengan begitu mudahnya, tapi ketika kita sudah masuk Tiens, kok kita nggak bisa cerita? Dan lucunya lagi, padahal kalau kita cerita tentang bisnis Tiens, mereka join, teman-teman kita join, ya, lingkungan kita join, keluarga kita join, kita dibayar. Kan lucu ya, harusnya lebih semangat karena kita dibayar. Ini yang nggak dibayar aja kita bisa begitu mudahnya bikin orang penasaran, bikin orang mau menontonnya, dan nggak dibayar. Dan bahkan seringkali kita bela mati-matian. Contoh, kita cerita tentang Iron Man gitu ya. Dari film Endgame itu yang paling menarik salah satunya adalah ketika Iron Man mati, ya, ketika Iron Man meninggal. Kita cerita sama teman kita, lu udah nonton belum Endgame? Wah, lu harus nonton, ada sesuatu yang terjadi sama Iron Man. Bahkan kita belum cerita tentang Iron Man ini meninggal, kita bikin orang itu penasaran dan dia jadi nonton. Ngerti ya maksud saya? Paham maksudnya? Bahkan kita bisa membuat orang penasaran untuk melihat filmnya tanpa kita menceritakan detail. Nah, tapi ketika kita di Business Tiens, itu aneh. Pak, nantilah saya presentasinya, ngomong sama upline biasanya gitu ya. Nantilah saya pengen mantap dulu nih kalau presentasi. Saya pengen seperti Bapak dulu deh. Bisa menjelaskan marketing plan-nya, bisa menjelaskan bonusnya, bisa menjelaskan company profile-nya, bisa menjelaskan produknya bahkan secara mendalam, secara detail. Saya mau belajar dulu. Oh, itu padahal alasan untuk Bapak Ibu tidak segera bercerita. Ya, karena pengen perfect. Padahal enggak. Nih, saya kasih pemahaman lagi supaya Bapak Ibu lebih paham ya, lebih kebayang. Bapak Ibu ya yang sudah nonton Endgame terutama, coba sebutkan sama saya ya, sebutkan sama upline Anda siapa saja aktor yang ada di film Endgame. Hafal nggak Bapak Ibu semuanya? Ya, siapa aktornya, aktrisnya, sutradaranya, kameramennya, berapa kru yang terlibat di dalamnya, filmnya dibuat berapa hari, budgetnya berapa, ya, sudah diputar di bioskop mana aja, sudah tersebar di berbagai negara, di berapa negara, siapa pencetusnya, ya, apalagi kostumnya dibuat dari siapa, desainernya siapa, ya, penata busananya siapa, make up artisnya siapa. Nah, Bapak Ibu menceritakan sedetail itu nggak? Bapak Ibu harus hafal sebanyak itu nggak untuk menceritakan dan membuat orang penasaran nonton Endgame? Saya rasa tidak, tapi Bapak Ibu tetap bercerita. Dan gampang-gampang aja. Kenapa di Tiens harus berpikir, harus rinci dulu, harus detail dulu, harus jago dulu? Enggak lah, cerita-cerita aja. Kalau menurut Bapak Ibu, yang paling menarik dari bisnis ini adalah
keuntungannya, passive income-nya, penghasilan bronze line above-nya, dapat bonus sharing internasionalnya, reward-nya, ya udah cerita aja. Komunitasnya, upline Anda, cerita aja, ya. Soal mereka join atau tidaknya, itu urusan nanti, urusan belakangan. Sama seperti ketika Bapak Ibu bercerita tentang Endgame. Ketika Bapak Ibu ditolak atau mereka jadi tidak nonton ke bioskop, bahkan kita bisa membela mati-matian, bahkan kita dengan lantangnya mengejek mereka, lu belum nonton? Gila, hari gini belum nonton Endgame, ketinggalan atuh. Tapi kenapa ketika kita di TNS ditolak, kita malah nggak seperti itu gitu. Aneh gitu, kenapa kita tidak bisa mengintimidasi orang untuk join gitu. Kan lucu ya, harusnya ketika ditolak, kita tuh harus dengan sikap yang sama seperti ketika kita menjelaskan film Endgame. Harusnya ketika ditolak kita ngomongnya gini, lu yakin gak akan join TNS? Lu yakin mau ketinggalan sama kapal besar bisnis ini? Harusnya begitu kan ya Bapak Ibu ya? Karena Bapak Ibu harusnya membela mati-matian bisnis TNS karena Bapak Ibu dibayar. Bapak Ibu bela mati-matian film Endgame aja nggak dibayar, tapi masih bela mati-matian. Apalagi yang ibu-ibu nih ya, itu membela artis, gosip tentang artis, wah si ini begitu, terus malah sampai marah-marah, sampai baper, padahal ngegosipin artis gitu, dan nggak dibayar, tapi kita bisa bela mati-matian. Bapak Ibu contoh lagi merekomendasikan sate misalkan, sate Marangi di Purwakarta misalkan, ya. Terus orang itu nggak mau makan sate Marangi Purwakarta mah makan aja biasa. Kita bahkan, lu yakin ke Purwakarta nggak makan sate Marangi Haji Yeti gitu. Bahkan kita nggak kenal sama Haji Yetinya, kita nggak tahu Haji Yeti itu seperti apa ketika dia bikin sate Marangi pertama kalinya seperti apa, success story-nya seperti apa, kita nggak tahu, tapi kita tetap bisa bela mati-matian. Nyesel atau kalau misalkan nggak makan sate Marangi Haji Yeti di Purwakarta mah, kita bisa bela mati-matian dan kita tetap nge-push, kita tetap mendorong dia untuk makan sate Marangi, padahal kita nggak dibayar. Kenapa kita tidak punya sikap seperti itu ketika di bisnis TNS? Kenapa kita tidak mendorong rekan-rekan kita untuk join di bisnis TNS? Padahal kita dibayar. Harusnya kita lebih ngotot daripada ketika kita merekomendasikan sate Marangi, gosip artis, film Endgame, apalagi sebut apapun. Sebelum bisnis TNS, Bapak Ibu bercerita tentang apapun dan sangat ngotot, sangat mati-matian, dan tidak dibayar. Bahkan banyak hal kita bercerita tentang hal yang negatif. Di bisnis TNS itu hal positif yang kita ceritakan, dan ketika kita bercerita tentang hal positif, kita dapat untung, kita dapat hal positif lagi, kita dapat benefit, kita mendapatkan manfaat ekonomi, bahkan kita mendapatkan manfaat sosial, kita punya sahabat baru, kita punya network baru. Kenapa kita tidak bercerita dengan semangat Bapak Ibu? Ya, jadi mulai hari ini lepaskan tentang presentasi harus detail, harus rinci, dan lepaskan beban bahwa orang ketika di presentasi itu bakal menolak atau mereka bakal menghina Anda. Kalau dia menghina ya sikap kita yang harus positif. Bahkan kita bisa mengintimidasi orang-orang yang menghina tentang bisnis ini dengan seperti tadi, lu yakin gak akan join? Lu yakin nih beneran nih? Malah dia bakal terintimidasi dengan kata-kata itu gitu. Kalau lu nggak join, gue bakal cari yang lain nih. Dan gue tuh lagi serius-seriusnya ngebangun ini. Gue tuh pengen lu join karena gue pengen sukses bareng-bareng sama lu. Malah jadi, wah, join nggak ya? Tadinya dia bilang nggak join, jadi join gara-gara Bapak Ibu begitu yakin gitu, begitu antusias. Jadi harusnya Bapak Ibu bersemangatlah dalam bercerita tentang bisnis TNS ini ya. Terus kalau, nah ini kita bicara nih, kalau sudah diceritakan, apapun tanggapannya, apapun hasilnya, nah kita baru nih masuk ke dalam langkah follow up. Ketika kita sudah bercerita, mulailah mendengarkan, mulailah diskusi, mulailah bertanya tentang apa yang menurut mereka menarik dari bisnis ini. Jadi contoh nih, saya sudah bercerita tentang bisnis TNS ini sama rekan saya tentang kompensasi bisnisnya, tentang uangnya gitu, tentang peluang bisnisnya. Nah, ketika kita bercerita, ngobrol, dia ternyata menariknya, yang paling menarik dari bisnis ini adalah justru pengembangan dirinya. Ya udah, kita bercerita dan kita mendengarkan hal itu dan kita fokus sama itu. Nah, ini baru step berikutnya. Setelah kita bercerita, kita dengarkan cerita mereka, kita dengarkan pendapat mereka,
kita bertanya dan diskusi tentang hal apa yang menarik dari bisnis Tians menurut mereka. Kalau menurut mereka tertariknya mungkin bahkan ketika kita menceritakan bisnis Tians ini ternyata dia lebih tertarik sama produk. Ya udah, kita cerita tentang produk, kita lebih fokus ke situ. Jadi kita mulai mendengarkan apa yang menurut mereka menarik. Nah, itulah kenapa di Flipchart atau di OP itu ada 10 pertanyaan emas tentang dream orang-orang Indonesia. Itu dibikin survei itu bukan ngasal-ngasalan, supaya sebenarnya kita bisa tahu apa yang menarik dari sisi prospek kita, dari lingkungan terdekat kita. Nah, ini baru kita cerita bagaimana menjoinkan orang, yaitu dengan mendengarkan lebih banyak, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya presentasi mudah dengan bercerita tentang apa yang menarik menurut kita, dan supaya mereka join, sebenarnya saya sudah berulang-ulang kali mendapatkan closing, mendapatkan member baru gara-gara ini. Saya bercerita tentang apa yang menarik dari sisi saya tentang bisnis Tians, udah gitu saya tanya apa yang paling menarik dari apa yang tadi saya jelasin. Dia ngomong A, B, C misalkan, saya bakal bahas A, B, C itu. Jadi kita bisa mencari ketertarikannya dan kita bahas apa yang menarik menurut mereka. Ya udah, kita masuk ke situ. Nah, seringkali ketika kita presentasi, kita tuh kadang keasikan ngomong dan kita lupa bertanya, akhirnya mereka nggak join. Jadi sebenarnya seringkali kita sendiri yang salah sebenarnya. Dari sejak awal kita kebanyakan ngomong gitu ya. Ketika sudah beres presentasi kita ngomong terus untuk meyakinkan dia. Sebenarnya untuk meyakinkan dia, untuk membuat mereka join adalah dengan mendengarkan, Bapak Ibu, dengan bertanya, dengan diskusi ya. Jadi presentasi mudah, follow up pun mudah sebenarnya. Nah, hari ini mudah-mudahan dengan vlog kali ini Bapak Ibu bisa lebih lantang lagi bercerita tentang Tians dan mulailah mendengarkan masalah-masalah prospek kita. Mulailah mendengarkan apa yang menarik menurut mereka. Karena kalau kita sudah tahu masalah mereka, ketika kita sudah tahu impian mereka, sangat mudah sekali untuk membuat orang join di bisnis ini, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan, ya. Semoga Bapak Ibu dengan vlog kali ini bisa menggapai impian-impian Bapak Ibu di bisnis Tians, ya. Kita bersama-sama melangkah di bisnis Tians, ya. Sampai tidak terasa presentasi demi presentasi Bapak Ibu sampai di panggung internasional, sampai di panggung kemenangan. Ya, sukses untuk kita semuanya.